warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa kembali dengan Bu Mita ya pada pembelajaran kuak di materi selanjutnya. Ayo anak-anak, dibuka bukunya edisi 6 anak-anak, halaman 20 anak-anak, tentang taman di dalam botol. Nah, di halaman 20 itu menceritakan tentang seorang anak ingin membuat apa anak-anak? Terarium. Terarium itu adalah tanaman hias yang ditanam pada wadah tembus pandang dan ditata menyerupai taman. Itu alat dan bahannya diantaranya adalah tanah atau media tanam, botol plastik, sendok plastik, batu kerikil, arang berukuran kecil, cutter, penyemprot air, gunting, dan tanaman kecil. Sekarang kalian buka bukunya halaman 21 anak-anak. Di situ adalah cara atau langkah-langkah membuat terarium botol. Di antaranya pertama itu adalah mintalah bantuan orang dewasa untuk memotong bagian bawah botol plastik dengan cutter anak-anak. Sekitar sepertiga bagian botol. Itu ada gambarnya. Langkah kedua itu adalah ambil bagian bawah botol, tandai 4 bagian atasnya dengan spidol selebar kira-kira 2 cm. Itu gambarnya seperti itu ya. Nomor 3, isikan batu kerikil ke dalamnya. Atur ketinggiannya sekitar 2 cm dari atas botol. Yang keempat, susunlah arang di atas batuan kerikil. Gambarnya seperti itu anak-anak. Ya. Nah itu nantinya bagian ditempati batuan kerikil itu akan menampung air yang disiramkan ke dalam botol sehingga tidak merendam akar tanaman. Arang berguna untuk menyaring air dan membantu mencegah pertumbuhan jamur. Yang kelima itu adalah masukkan tanah atau media tanam di atas lapisan arang. Yang keenam, basahi tanah dengan air menggunakan penyemprot air. Sekarang baliknya anak-anak, halaman 22. Langkah ketujuh itu adalah tanam tumbuhan kecil yang telah dipersiapkan, kemudian sirami lagi. Dan terakhir itu adalah selipkan potongan botol bagian atas ke permukaan potongan botol bagian bawah yang telah disisipkan. Apa itu namanya? Yang telah diisi, maksudnya Bu Mita, yang telah diisi tanaman. Letakkan di tempat yang tidak terlalu panas. Nah, akhirnya jadi deh terariumnya. Terarium itu disebut terarium tertutup anak-anak karena wadahnya tertutup. Terarium itu diletakkan di dalam rumah ya. Anak kecil tuh bilang seperti itu sama kuak. Bisa, tetapi sama seperti tumbuhan lain, di taman terarium juga butuh air dan juga cahaya matahari. Oleh karena itu, setiap 2 atau 3 hari sekali kamu harus membawanya keluar dan menyiraminya. Agar apa? Terarium itu mendapatkan sinar matahari. Sekarang kalian buka halaman 23 anak-anak. Di situ ada 2 orang anak ya. Yang perempuan namanya Nia. Nia itu berdiri di tepi tanjakan batu, tetapi Nia itu tidak berani, takut untuk turun karena tempatnya terlalu tinggi. Lalu kuak bertanya, ada apa ini? Dan anak laki-laki itu menjelaskan bahwa Nia itu sudah lama berdiri di sana dan tidak mau melompat, padahal hari sudah malam. Sekarang baliknya anak-anak, halaman 24. Sekarang halaman 24 anak-anak. Masalahnya itu kalau tidak ada anak tangga maka bisa menggunakan bidang miring. Kuak menjelaskan seperti itu. Lalu anak laki-laki itu bertanya, bidang miring maksudnya bagaimana? Dan kemudian Kuak menjelaskan bidang miring itu adalah
alat sederhana yang biasa kita gunakan untuk membantu dan meringankan beban atau pekerjaan. Contohnya yang termasuk bidang miring itu adalah perosotan, jalan yang berbelok-belok menuju pegunungan atau itu. Kemudian perosotan pada kolam renang itu. Ya, contohnya bidang miring seperti itu. Lalu anak itu bertanya, oh begitu, jadi Kuak ingin kita membuat sesuatu yang bisa kita jadikan bidang miring begitu. Ya, tepat sekali, Kuak dan seperti itu anak-anak. Sekarang kalian buka halaman 25 anak-anak. Di halaman 25 tadi, itu anak laki-laki itu menemukan kayu yang cukup panjang. Lalu kayunya tersebut itu dibawa untuk dijadikan bidang miring. Untung ada Kuak. Kita bisa memanfaatkan batang kayu ini untuk memudahkan Nia turun. Ya, sebagai bidang miring ya. Itu kayunya tuh seperti itu. Akhirnya bagaimana anak-anak? Si Nia turun menggunakan kayu tersebut. Ya. Sekarang baliknya anak-anak, halaman 26. Dalam perjalanan turun dari bukit, itu perempuan itu bertanya, ternyata batang kayu bisa kita manfaatkan menjadi bidang miring ya. Lalu dijelaskan oleh Kuak, ya saat kamu pulang nanti cobalah untuk memperhatikan jalan menurun yang akan kalian lewati. Itu juga salah satu bentuk bidang miring untuk mempermudah perjalanan pulang. Lalu anak kecil itu bertanya, kami akan pulang naik mobil Kuak. Lalu Kuak bertanya anak-anak, tapi pernahkah kamu berpikir mengapa roda kendaraan harus berbentuk lingkaran, bukan segitiga atau segi empat? Kemudian anak laki-laki itu menjawab, itu karena agar lebih mudah untuk menggelinding. Ya, betul sekali. Kuak jawab seperti itu. Lalu di halaman 27 anak-anak. Nah, itu tugas kalian. Dapatkah kalian cari tahu benda-benda lain yang mudah menggelinding? Mana yang paling mudah menggelinding dan mana yang paling susah menggelinding? Beri urut nomor di bagian bawahnya ya. Nanti kamu itu anak-anak kasih nomor ya yang di halaman 27 ya. Yang lebih cepat menggelinding itu nomor berapa saja atau diurutkan yang tercepat hingga yang terlambat menggelinding. Bisa anak-anak? Bisa ya? Pinter. Sekarang kalian buka soal print-printannya itu anak-anak. Kita bahas bersama-sama ya. Ayo anak-anak kita bahas ya. Nomor 27 anak-anak. Bak kaca baik itu berbentuk persegi atau mangkuk yang diberi air untuk memelihara ikan hias disebut apa? Akuarium. Nomor 27. Tanaman hias yang ditanam pada wadah tembus pandang dan ditata menyerupai taman disebut apa? Terarium. Nomor 29. Sebutkan alat dan bahan eksperimen taman dalam botol. Tadi apa saja anak-anak? Botol plastik, kemudian tanah atau media tanam, sendok plastik, batu kerikil kecil, arang berukuran kecil, cutter, gunting, penyemprot air, dan juga tanaman kecil. Nomor 30 anak-anak. Terarium membutuhkan apa tadi? Air dan cahaya. Nomor 31. Alat sederhana yang biasa kita gunakan untuk membantu dan meringankan beban atau pekerjaan disebut apa tadi? Bidang miring. Nomor 32. Bidang miring dapat dimanfaatkan untuk apa? Mempermudah pekerjaan, ya, atau meringankan beban. Lanjutnya, nomor 33. Contoh pemanfaatan bidang miring diantaranya apa tadi anak-anak? Perosotan, jalan berbelok pada pegunungan, dan juga pengangkut
pasir. Lanjutnya, nomor 34. Batang kayu dapat dimanfaatkan sebagai apa tadi? Yang buat Nia tadi? Bidang miring. 35 anak-anak. Mengapa ban mobil berbentuk lingkaran? Mengapa anak-anak? Agar mudah menggelinding. Itu jawabannya ya. Ditulis di situ ya anak-anak ya. Bisa anak-anak? Pinter. Ayo anak-anak disiapkan buku tulisnya ya. Bu Mita kasih soal 5 soal saja. Nanti kalian tulis jawabannya saja ya. Nomor 1, terarium yaitu. Nomor 2, sebutkan 3 alat dan bahan eksperimen tersebut. Nomor 3, sebutkan 2 contoh benda miring atau benda bidang miring yang menggunakan bidang miring. Nomor 4, manfaat bidang miring yaitu apa saja tadi? Nomor 5, mengapa roda ban mobil itu berbentuk lingkaran? Nah, kalau sudah, ditulis jawabannya saja anak-anak. Dikirimkan ke grup ya. Sekian dari Bu Mita. Sampai berjumpa kembali dengan Bu Mita pada pembelajaran kuak di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak. Tetap semangat belajar ya.